Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Yulianti dengan nomor induk mahasiswa 186410360, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Ini merupakan tugas mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK Matematika dengan dosen pengajar Ibu Putri Wahyuni, MPD. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah media alat peraga dengan judul permainan ular tangga 2 dan 3 dimensi, di mana media alat peraga ini merupakan sebuah media pembelajaran tentang materi bangun datar dan bangun ruang. Selain saya pergunakan sebagai media pembelajaran, saya juga menggunakannya untuk media pengambilan nilai ulangan harian siswa kelas 8. Karena dengan media alat peraga ini dapat membuat siswa untuk menguasai materi-materi dari bangun datar dan bangun ruang tersebut, seperti rumus-rumus, yaitu luas keliling, volume, dan luas permukaan. Juga menguasai sifat-sifat dari bangun datar dan bangun ruang tersebut, dan juga mempermudah siswa dalam mengerjakan soal-soal hitung. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat permainan ular tangga 2 dan 3 dimensi, yaitu ada penggaris, jangka, gunting, lalu kertas A4, kardus, kertas origami, kertas karton, lem kertas, selotip, penghapus, tutup botol, pulpen warna-warni, dan plastik sampul bening. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan permainan ular tangga 2 dan 3 dimensi. Yang pertama itu, siapkan alat dan bahan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian, potong kardus sesuai ukuran yang telah ditentukan. Setelah itu, potong kertas karton sesuai dengan ukuran kardus. Lalu ditempelkan kertas karton dengan kardus. Gambar bangun ruang dan bangun datar di kertas origami yang telah diukur. Setelah itu, susun gambar pada media karton yang telah kita siapkan sebelumnya, seperti ini. Nah, selanjutnya, buat gambar tangga, gambar ular pada kertas HVS, lalu digunting dan tempelkan pada tempat yang telah kita tentukan. Setelah itu, beri nomor urut pada kotak-kotak dalam gambar ini. Lalu kita lanjutkan dengan membuat judul, yaitu tulis judul Ultra 2-3 dimensi pada kertas origami. Setelah itu digunting dan ditempel pada bagian atas ini. Lalu kita membuat dadu dengan kerangka kubus yang dibuat pada kertas A4. Setelah itu buat ornamen-ornamen seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat 2 jenis kartu dengan 3 pilihan soal. Lalu yang terakhir, melapisi seluruh media dengan kertas plastik bening seperti ini. Baiklah, sebelum kita memulai permainan, saya akan menjelaskan beberapa aturan main dari permainan ini. Yang pertama, permainan ini dimainkan oleh 3 orang siswa. Lalu, setiap siswa mendapatkan kesempatan 1 kali putaran dadu. Apabila siswa mendapatkan jumlah angka dadu yang sama, maka siswa sebelumnya akan mendapatkan jenis soal yang berbeda. Apabila ia menjawab soal dengan benar, maka pemain sebelumnya akan memulai permainan kembali kepada start. Dan apabila ia yang menjawab salah, maka pemain tersebut yang akan mundur kembali kepada start. Apabila pemain berada kotak yang ada tangganya, maka pemain tersebut akan naik kepada kotak tujuannya. Dan sebaliknya, apabila pemain berada kotak yang terdapat ularnya, maka pemain akan turun mengikuti bentuk ular sampai kepada ekornya. Nah, setelah dadu dikocok dan pion dijalankan, maka angka dadu yang didapat akan menentukan jenis kartu mana yang ia dapat. Seperti kalau dia berada di kotak nomor 2, maka ia akan mendapatkan jenis soal bangun ruang. Dan angka dadu tersebut juga menentukan jenis pilihan soal mana yang akan ia jawab. Nah, apabila soal telah diberikan, maka siswa dalam menjawab soal-soal tersebut akan diberikan waktu selama 30 detik.
Apabila ia menjawab soal dengan benar, maka akan dilanjutkan dengan pemain selanjutnya. Apabila ia menjawab soal dengan salah, maka ia akan kembali kepada start atau memulai permainan dari awal. Jika pemain berada pada kotak penentuan finish, yaitu pada kotak 28-33, maka diwajibkan pemain mendapatkan jumlah angka dadu yang sesuai untuk ke kotak finish. Jika yang ia dapatkan lebih, maka ia tetap berada pada kotaknya dan permainan akan dilanjutkan kepada pemain selanjutnya. Nah, yang terakhir, pemain yang sampai ke kotak finish duluan, maka dinyatakan ia sebagai pemenang. Pemenang pertama akan mendapatkan nilai ulangan harian 100. Pemenang kedua akan mendapatkan nilai ulangan harian 85. Dan pemenang terakhir akan mendapatkan nilai ulangan 75. Baiklah, saya akan mencontohkan bagaimana cara bermain permainan ular tangga geometri 2 dan 3 dimensi ini. Pada kolom start, terdapat siswa A, siswa B, dan siswa C. Maka, permainan pertama akan dimainkan oleh siswa A. Dimulai dengan siswa A mengocok dadu. 4. Maka siswa A akan bergerak ke kotak nomor 4. Lingkaran, maka siswa A akan mendapatkan jenis soal bangun datar. Dan jumlah angka dadu juga menentukan pilihan soal mana yang akan siswa A dapat. 4 sama dengan 1. Siswa A mendapatkan soal, sebutkan rumus untuk mencari luas dan keliling dari bangun datar tersebut. Dan hitunglah jumlah dari luas dan keliling bangun datar tersebut, yaitu lingkaran. Setelah siswa A menjawab soal pertanyaan, maka permainan akan dilanjutkan oleh pemain kedua dengan mengocok dadu. 2. Maka siswa B akan bergerak ke kotak nomor 2. Kubus. Maka siswa B akan mendapatkan soal bangun ruang. 2. Siswa B mendapatkan soal nomor 2. Sebutkan minimal 5 sifat-sifat dari bangun ruang tersebut. Dan carilah aplikasinya pada benda nyata di sekitarmu. Lalu tentukan luas permukaan dari kubus. Siswa B menjawab soal, maka permainan akan dilanjutkan oleh siswa C. 1. Maka siswa B akan bergerak ke kotak nomor 1. Persegi panjang. Maka siswa B akan mendapatkan jenis kartu bangun datar dan menjawab soal pilihan nomor 1. Yaitu, sebutkan rumus untuk mencari luas dan keliling dari bangun datar tersebut, yaitu persegi panjang. Dan hitunglah jumlah dari luas dan keliling bangun datar tersebut. Nah, begitulah jalan bagaimana cara siswa-siswa tersebut mencapai pada kotak finish. Siswa yang sampai kepada kotak finish duluan, maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan nilai ulangan harian 100. Siswa kedua yang mencapai kotak finish, maka akan mendapatkan nilai ulangan 85. Dan siswa terakhir yang mencapai kotak finish, maka akan mendapatkan nilai ulangan 75.